Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hendra Pratama Putra. Saya akan menceritakan sebuah dongeng berjudul Asal-usul Belang Harimau. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang petapa. Petapa itu tinggal di dalam gua di hutan belantara. Petapa itu sangat sakti. Salah satu kesaktiannya ialah ia dapat berbicara dengan binatang, sehingga para binatang sering datang ke tempat sang petapa untuk meminta bantuan. Hingga pada suatu hari datanglah seekor kelinci. Kelinci itu datang ke dalam gua sang petapa. Ia datang dengan berlari sangat cepat serta bergetar karena ketakutan. Petapa yang menyadari kedatangan sang kelinci bertanya kepada sang kelinci, "Wahai kelinci, ada apa gerangan denganmu? Mengapa kau sangat terburu-buru dan ketakutan?" Sang kelinci kemudian menjawab, "Petapa, tolong aku petapa. Harimau ingin memakanku. Dia ingin memangsaku," kata sang kelinci dengan bergetar. Tak lama kemudian muncullah sang harimau. Dia sudah di dalam mulut gua. Dia memasuki dan menemukan sang kancil bersama sang petapa. Sang harimau kemudian berucap, "Wahai petapa, kau adalah seorang yang paling dihormati di hutan ini. Semua binatang tunduk kepadamu dan sangat menghormatimu. Namun, aku sangat lapar hari ini sehingga aku ingin kau memberikan sang kelinci itu untuk aku makan." Sang petapa hanya tersenyum. Dia hanya tersenyum lalu berkata, "Wahai harimau, aku akan memberikan tangan kiriku kepadamu, tapi sebagai gantinya kau harus membebaskan sang kelinci." Sang harimau begitu terkejut mendengar jawaban dari sang petapa. Sang harimau pun menjawab, "Baiklah kalau begitu. Sang petapa, kau begitu baik. Aku akan menyetujuinya. Aku akan melepaskan sang kelinci." Sang harimau pun meninggalkan gua tersebut, pulang sambil membawa tangan kiri dari sang petapa. Sang kelinci yang telah ditolong begitu terkejut juga. Dia lalu berkata pada sang petapa, "Wahai petapa, kau sungguh baik sekali. Namun sebelum keterkejutannya berlanjut, sang kelinci melihat sebuah keajaiban. Sang kelinci melihat tangan kiri sang petapa tumbuh kembali. Sang petapa kemudian berkata, "Wahai sang kelinci, pulanglah, kembalilah ke rumahmu. Tanganku sudah kembali karena Tuhan mengizinkannya, karena aku ikhlas menolongmu." Sang kelinci pun pulang ke rumahnya. Sementara di suatu tempat, sang harimau telah memakan tangan kiri sang petapa. Setelah memakan tangan kiri sang petapa, dia mempunyai rencana lain. Sang harimau kemudian merencanakan sebuah rencana, dan esok paginya
dia datang kembali ke tempat sang petapa. Kali ini dia langsung masuk dan berkata, "Wahai sang petapa, aku datang mengunjungimu." Namun dia begitu terkejut ketika melihat tangan kiri sang petapa telah sembuh. Dia kemudian dan berkata, "Wahai sang petapa, ada apa? Ada apa dengan tanganmu? Kenapa bisa kembali?" Sang petapa kemudian menjawab, "Ini adalah kasih sayang dari Tuhan. Dia menyembuhkan tanganku karena aku ikhlas menolong." Lalu kemudian sang harimau kemudian berkata, "Kali ini aku juga lapar. Apakah kau akan memberikan tanganmu lagi?" Kemudian sang petapa kemudian memberikan tangan kanannya dan berkata, "Ambillah tangan kananku ini. Semoga ini bisa mengenyangkanmu." Sang harimau pun memakan tangan kanan sang petapa. Karena sifat tamaknya, kemudian sang harimau menyerang sang petapa. Dia berpikir, tangannya saja sudah sangat enak menurutnya, apalagi jika dia memakan semuanya. Kemudian dia menyerang sang petapa. Namun sang petapa menangkis semua serangan dari sang harimau dengan tongkatnya. Namun seiring berjalannya waktu, sang petapa tidak hanya menahan serangan, dia mulai menyerang. Setiap serangannya membuat sang harimau terluka parah. Luka-luka sang harimau sangat parah, sehingga membuat sebuah garis-garis penuh darah. Sang harimau pun kalah telak. Maka sebelum sang petapa menghabisi si harimau meminta maaf. Dia berkata, "Wahai petapa, maafkan aku. Maafkan sifat tamakku. Aku tidak akan mengulanginya. Tolong bebaskan aku." Sang petapa kemudian berkata, "Wahai harimau, aku akan memaafkanmu. Aku akan memaafkanmu. Tapi kau dengan syarat, kau harus menghilangkan sifat tamakmu. Aku akan menyembuhkanmu." Kemudian sang petapa menyembuhkan sang harimau. Namun di setiap luka-lukanya, di setiap bekas lukanya terdapat garis belang, sehingga membuat belang-belang pada tubuh sang harimau. Sang petapa kemudian berkata, "Wahai harimau, aku telah menyembuhkan luka-lukamu. Namun aku meninggalkan belang-belang ini agar kamu selalu mengingat, agar kamu tidak tamak lagi." Setelah itu harimau pun menjawab, "Baiklah petapa, terima kasih atas kebaikanmu. Aku tidak akan melupakan jasamu dan aku tidak akan tamak lagi." Begitulah cerita dari sang harimau, bagaimana dia mendapatkan belang-belang di tubuhnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.